Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih di Islam itu indah dengan tema yaitu stop ngeluh ayo ubah takdir dengan ini. Tadi guru-guru kita sudah menjelaskan banyak hal dan insya Allah jadi ilmu baru nih buat kita. Nah untuk lebih jelas sekarang kita akan menyaksikan VT tentang meminta maaf dan membasuh kaki ibu. Ini dia. Insya Allah Ustadz, ini kalau kita lihat ya, ini salah satu hal yang mungkin banyak orang juga menjalankannya Ustadz. Iya dong. Nah, ini bagaimana menurut Ustadz dan tapi pertanyaannya adalah kalau seorang anak yang dia nggak tahu ibunya atau mungkin dari kecil dibuang sama orang tua. Gimana caranya dia dapat itu ya? Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Habib Muhammad Ustadz Maulana Mas Dude serta guru-guru kami yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ahqaf ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين Allahumma arhamna bil Quran. Benarkah untuk mengubah takdir yang buruk berupa kesialan-kesialan yang bisa terjadi di keseharian kita, yakni diantaranya seretnya rezeki, bisa mengamalkan yakni berbakti kepada orang tua. Kalau yang ditanyakan di sini mencuci kakinya sang ibu. Kalau mencuci kakinya ibu membahagiakan ibu, lakukan. Kalau mencuci kakinya ibu membahagiakan ibu, maka lakukan. Pertanyaannya subhanallah, bagaimana dengan mencuci kaki ibu? Kalau itu menyenangkan hati ibunda, silahkan lakukan subhanallah. Tapi permintaan Al-Quran, perintah Allah adalah membahagiakan mereka. Ada seorang ibu tidak senang dicuci kakinya, lebih senang diajak umroh. Ada seorang ibu tidak senang dicuci kakinya, lebih senang diajak kakinya jalan-jalan ke mall sama anaknya. Ada juga, ada yang lebih senang mungkin jalan-jalan sama anak-anaknya. Kalau hadis Nabi mengatakan, nazratar rahmah, pandangan cinta saja itu sudah pahala haji mabrur. Ya apalagi mencuci kakinya, apalagi memberikan apa yang memang bisa membahagiakan mereka. Dan semua anak yang sukses itu pasti anak yang menyenangkan hati orang tuanya. Tidak pernah kita ketemu anak sukses. Apa tipsnya? Gampang Ustadz, tinggal durhaka aja pasti sukses. Tidak ada, tidak ada. Pasti mereka ini adalah orang yang sayang sama ibunya, berbakti sama ayahnya mungkin. Masya Allah. Ustadz, tapi ada satu pertanyaan begini. Apa itu? Kalau anak yang dilahirkan tanpa dia tahu siapa orang tuanya. Itulah tadi ayatnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidai. Doa ini mengajarkan kita, ini tidak terbatas dengan waktu dan ruang. Engkau tidak kenal orang tuamu, tetap baca ini. Kenapa? Ya Allah, ajarkan aku bersyukur atas apa yang kau berikan kepada aku, atas aku sudah lahir di dunia ini, meskipun aku tidak tahu orang tuaku di mana. Meskipun aku tidak pernah merasakan kasih sayangnya seorang ayah, tidak pernah merasakan kasih sayangnya seorang ibu, tetap ya Allah bantu aku mensyukuri itu semua karena aku sudah lahir di dunia ini menjadi hamba-Mu. Masya Allah, jadi tetap mendoakan ya Ustaz ya. Iya, tetap mendoakan. Mudah-mudahan kita jadi anak-anak yang mendoakan orang tua itu bukan untuk orang tua, tapi untuk kita sendiri. Untuk kita, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Masya Allah. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen curhat dong Ustadz.
Iya, Kami curhat. Baik, sekarang kita akan membacakan dari sosial media. Assalamualaikum, Islam itu indah, jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Saya mau curhat dan minta solusi sama ustadz. Saya itu sudah 3 kali menikah. Suami saya wafat semua ustadz. Sampai ada yang bilang dari keluarga suami-suami saya, katanya saya ini wanita pembawa maut. Saya sedih ustadz, saya harus apa lagi? Dan apakah ada dalam Islam wanita pembawa malapetaka kayak saya begini? Masya Allah, ini bagaimana Ustadz Maulana? Saya Silakan langsung Ustadz. nyikapi ya. Pertama, dilarang mengatakan pembawa sial. Tidak boleh, dilarang. Tidak ada waktu sial, tanggal sial, manusia sial. Apalagi wanita pencabut nyawa. Kebetulan malaikat maut tidak punya istri. Karena malaikat kan. Tidak boleh, larangan. Semua yang terjadi, baik maupun buruk, itu sesuai kehendak Allah. Sekali lagi, sesuai kehendak Allah. Ini dilarang ya. Yang diperintahkan 2. Baik sangka dan tawakal. Sikapi semuanya itu dengan baik sangka. Baik sangka. Ini alhamdulillah ini usnul khotimah karena meninggal dengan adanya suami. Wanita yang baik itu, wanita yang mulia itu, wanita yang suaminya meninggal dalam pangkuan istri atau dalam dekatan istri. Kenapa? Mendapatkan ridho dari suami. 3 loh. Berarti luar biasa. Ada orang nggak ada suaminya meninggal. Mau tahu kenapa? Karena dia tidak bersuami. Terima kasih Ustadz Maulana. Tambah dikit Bib, penjelasan Baik, tentang tadi Bib. Masya Allah apa yang dikatakan Ustadz Maulana tadi. Intinya sebenarnya Allah itu punya banyak cara untuk memberikan kenikmatan bagi seseorang. Walaupun di situ ada yang dihilangkan. Contoh misal, satu suami meninggal, ada warisnya. Iya benar. Kedua ada warisnya. Ada warisnya. Ketiga ada warisnya. Ya. Keempat nggak ada lagi yang mau nikah sama dia. Nggak, artinya semua itu betul kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama fil man'i al ata. Di situ ada sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di situ ada rahmat yang memang kita nggak tahu apa rahasia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi jangan pernah khawatir apabila ada jodoh nikah lagi tidak masalah dengan harapan mudah-mudahan suami kita panjang umur, berkah, kemudian insya Allah mendapatkan keturunan yang baik. Jangan setiap sesuatu kejadi pertepatan itu langsung menyalahkan sesuatu. Misal contoh misal saya ada contohnya. Misal saya mau pulang nih hari ini, tahunnya meninggal. Pantesan Habib bilang mau pulang hari ini. Sebenarnya itu bertepatan saja. Jadi tidak usah dikait-kaitkan. Begitupun orang yang menikah meninggal. Orang yang menikah kemudian suami meninggal. Hanya itu bertepatan saja memang jodohnya pendek. Dan memang suaminya memang sudah pas ajalnya. Iya. Memang sudah pas waktunya. Jadi tidak usah khawatir. Dan tidak usah juga mendengarkan omongan-omongan orang. Sudah kita berjalan saja dengan harapan doa kepada Allah. Dan jangan pernah bilang, ya Allah kenapa kok aku sudah menikah 3 kali semua suamiku diambil. Gak perlu ngomong begitu. Semua syukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti gantinya lebih bagus, gantinya lebih baik, gantinya lebih hebat. Harapan bisa berdoa, ya Allah saya pengen punya suami seperti Ustadz Maulana, lincah, lucu kan gitu. Kan boleh saja nanti ibu berdoa di rumah, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Jadi yang pertama tadi tidak boleh mengucapkan kata-kata yang buruk begitu Ustadz ya. Kata-kata buruk, tidak boleh. Sematkan kepada seseorang. Masya Dan yang Allah. berikutnya ini bertepatan aja meninggal gitu Ustadz ya. Betul. Menurut Dan takdirnya juga Ustadz ya. orang yang bilang begitu tuh jaga mulut juga. Nggak usah lagi nuduh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana Habib, terima kasih banyak. Jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan terus mengupas tema kita yaitu stop ngeluh, ayo ubah takdir dengan ini. Tetap di Islam itu indah, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.